Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taruna Bagus Satria dari Teknik Industri kelas C. Dan saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai baut. Mari kita mulai. Yang pertama adalah fungsi baut. Baut merupakan suatu batang atau tabung yang membentuk alur heliks atau tangga spiral pada permukaannya. Dan fungsi dari baut itu sendiri adalah menggabungkan beberapa komponen sehingga menggabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Maka dari itu, komponen yang menggunakan sambungan ini dapat mudah dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak benda yang disambung. Selanjutnya adalah material penyusun baut. Nah, pada material penyusun baut ini ada dua yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kekuatan. Jenis material yang berbeda memiliki kekuatan dan resisten yang berbeda. Jadi pemilihan material tergantung penggunaan baut. Nah, bisa kita lihat ada beberapa jenis mulai dari head marking 8.8, kemudian nominal size range, all size di bawah 16 mm, kemudian proof load 580, kemudian mean yield strength 640, dan selanjutnya adalah mean tensile strength. Setelah itu ada tabel kedua yang berisi sama seperti head marking, tapi untuk yang tabel kedua yaitu grade and material, kemudian nominal size range, proof load, mean yield strength, mean tensile strength. Selanjutnya adalah resisten. Yang pertama ada alloy steel atau baja yang memiliki kepadatan yang tinggi dan dapat digalvanis untuk memberikan anti korosi. Dalam baja pun memiliki beberapa tingkat kekuatan, antara lain 4.6, 8.8, 10.9, dan 12.9. Selanjutnya adalah zinc plate steel atau besi dengan lapisan zinc. Adalah low carbon steel yang lebih umum dan relatif lebih murah dibanding bahan lainnya. Dengan lapisan zinc yang berwarna putih kebiruan atau kuning akan memberikan anti korosi ringan. Selanjutnya ada hot dip galvanized steel, memiliki lapisan zinc yang lebih tebal untuk memberikan perlindungan di pemakaian luar ruangan yang lebih baik. Tekstur permukaannya biasanya kasar dan berwarna abu-abu. Selanjutnya ada stainless steel, memberikan perlindungan korosif yang lebih baik, cocok digunakan di luar atau di daerah yang mudah mengakibatkan besi berkarat. Berikutnya adalah chrome dan nickel plate steel, yang memberikan tampilan yang halus dan mengkilap dengan memberikan anti korosi yang ringan. Ada juga tembaga dan kuningan yang memiliki warna luar yang ditujukan untuk dekorasi. Bahan ini juga lebih mahal dibanding besi atau baja. Tembaga memiliki keuntungan dalam mengalirkan listrik. Selanjutnya nilon. Nilon memberikan perlindungan terhadap beberapa zat kimia dan tidak mengalirkan listrik, namun memiliki kekurangan di kekuatan, temperatur tinggi, dan mudah terbakar. Dan ada juga PVC. PVC memberikan perlindungan dari korosi dan perubahan cuaca dan dapat memadamkan api sendiri jika ia terbakar. Nah, itu tadi bagian penjelasan dari material penyusun baut. Selanjutnya, kita akan melihat untuk proses pembuatan baut itu sendiri. Mari kita lihat bersama. Nah, sekarang kita sudah berada pada proses pembuatan baut. Proses pertama, bahan material diletakkan pada tempat roll yang berdekatan dengan mesin former. Lalu mulai proses wire drawing, yaitu proses pembentukan logam dengan cara menarik kawat batang melalui cetakan oleh gaya tarik yang bekerja pada bagian luar ditarik ke arah dalam cetakan yang bertujuan untuk mereduksi atau mengurangi diameter batang kawat sebelum proses pemotongan.
Di dalam mesin former dilakukan pemotongan material atau cutting knife coil sebelum masuk proses punch. Setelah proses pemotongan, masuk ke tahap berikutnya, yaitu punch di dalam mesin former. Setelah proses punch, selanjutnya ke proses trimming, yaitu pembentukan segi 6 kepala baut di dalam mesin former. Selanjutnya adalah proses rolling, yaitu pembuatan ulir pada baut. Proses rolling dapat dilakukan pada mesin ataupun pada mesin rolling manual. Setelah proses rolling, selanjutnya adalah heat treatment, yaitu proses pembakaran. Yang harus diperhatikan saat proses heat treatment adalah marking dari baut tersebut, karena standar suhu yang diperlukan untuk setiap marking berbeda-beda. Dan selanjutnya adalah inspek standar mutu dan packing. Setiap tahapan yang dikerjakan dalam pembuatan suatu produk dilakukan pengecekan standarisasi oleh bagian quality control untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan, dan kemudian hasil pengecekan akan di-packing sesuai dengan standar berat yang sudah ditetapkan. Itu tadi rangkaian dari proses pembuatan baut dari awal hingga akhir. Nah, itu tadi penjelasan dari berbagai hal mengenai baut. Bisa kita lihat pada penjelasan tadi, jika baut biasanya dianggap remeh, tapi baut merupakan sebuah alat kecil yang memiliki fungsi besar, baik dalam dunia sehari-hari, khususnya dalam dunia teknik. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan tadi, kita jadi lebih tahu tentang dunia teknik, khususnya baut tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.